Nah, selanjutnya sesi yang kedua langsung saja saya persilakan kepada Pak Nanung Danardono, MSc PhD, yang akan berbagi seputar hukum syariat Islam dalam menyembelih hewan kurban setelah terjangkit PMK. Pada Pak Nanung, waktu 15 menit saya silakan. Monggo Pak Nanung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Idrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Ibu, Bapak, masyarakat muslimin yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentunya Bapak Agung yang sangat kami hormati, juga calon Profesor Edi Suryanto, guru saya, juga Bapak Ibu calon penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan siang hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas ridha dan berkenan Allah di siang hari ini kita masih sehat walafiat, maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Saya dapat bagian terkait kajian penyembelihan hewan kurban pada masa endemi PMK, tetapi hanya 15 menit saja Pak, mudah-mudahan cukup ya. Pertama tentunya ibadah kurban ini para ulama mengingatkan bahwa ibadah kurban ini bukan berasal dari kata kurban dalam bahasa Indonesia, maka tidak ada hubungannya dengan kurban harta, jiwa, benda, ternak, tidak ada hubungannya. Tapi ibadah kurban itu adalah ibadah untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kurban berasal dari bahasa Arab qarba, ya qarbu kurbanan, yang bermakna dekat. Maka mudah-mudahan setelah kita berkurban, setelah kita dekat dengan Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit kita disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua masalah yang membelit kehidupan kita diangkat atau dihapus Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat ibadah kurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu atau sunnah muakkadah. Para ulama yang berpendapat ibadah kurban hukumnya adalah wajib adalah para ulama yang mengikuti pendapat dari Imam Abu Hanifah yang banyak tinggal di IPB, di India, Pakistan, Bangladesh, juga di Eropa, di Australia, di mana orang-orang IPB banyak tinggal. Kemudian juga para ulama dari mazhab Malikiyah seperti yang banyak tinggal di Afrika Barat, di Maroko, di Mesir dan sekitarnya, berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Namun para ulama di Asia Tenggara, para pengikut ulama dari mazhab Syafi'iyah dan juga Ambaliyah di Jazirah Arab berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang harus diupayakan untuk bisa dilaksanakan. Nah, ini tentunya terkait dari sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda, barang siapa yang oleh Allah sudah dimampukan untuk berkurban, namun enggan melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Maka di Eropa, di India, Pakistan, Bangladesh, juga di Maroko, di Mesir, orang berusaha keras untuk bisa berkurban, karena hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Nah, kemudian ibadah kurban, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka untuk ibadah kurban itu ada syarat jenis ternaknya, syarat umur ternaknya, syarat kesehatan, dan syarat waktu penyembelihan. Maka yang boleh dikurbankan hanyalah hewan-hewan yang memang dituntunkan. Kemudian kondisinya pun harus yang betul-betul sehat walafiat. Al-Bara bin Azib pernah mengisahkan bahwa Rasul bersabda, ada 4 macam hewan yang tidak sah untuk dikurbankan. 1 yang jelas-jelas buta matanya, 2 yang jelas-jelas sakit tubuhnya, 3 yang jelas-jelas dalam kondisi pincang kakinya, 4 yang terlalu kurus dan tidak berdaging. Nah, makna di sini adalah janganlah kita berkurban menggunakan hewan yang harganya jatuh gara-gara sakit. Jangan sampai ada di antara kita yang kurban menggunakan hewan kemudian membeli
hewan yang kena PMK misalnya yang sakit ya, kemudian diobati sampai sembuh, kemudian untuk kurban. Mohon maaf, ini tidak diperkenankan ya. Karena kita tidak diperkenankan berkurban menggunakan hewan yang sakit gitu. Atau yang harganya jatuh gara-gara sakit dan seterusnya. Nah, maka maknanya adalah mari kita berkurban menggunakan hewan yang kondisinya sempurna agar nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita dan keluarga kita sempurna. Mari kita pilih hewan kurban yang kesehatannya sempurna agar nikmat sehat yang Allah anugerahkan untuk kita dan keluarga kita sempurna. Jangan pelit karena Allah juga bisa pelit sama kita. Nah, maka mohon ketika besok memilih hewan kurban atau ketika tahun depan akan memilih hewan kurban, mohon dicek kondisinya. Harus betul-betul dalam kondisi sehat walafiat. Termasuk kalau misalnya kemarin sudah membeli, kemudian besok hari H-1, jadi kalau kita akan menyembelih hewan kurban di hari Ahad misalnya, maka hari Sabtu kan nanti hewan akan dikirim ke tempat kita. Nah, mohon dicek ulang. Apakah ada indikasi hewannya sakit? Atau jadi terutama begini, maaf, mohon dicek apakah ada darah yang keluar dari lubang-lubang di tubuhnya, terutama di lubang mata, hidung, mulut, telinga, dubur, kemaluan. Tolong dicek apakah ada darah yang keluar dari situ, karena salah satu indikasi hewannya mengalami penyakit antraks adalah keluar darah dari lubang-lubang di tubuhnya. Dan mohon maaf, antraks itu lebih ganas daripada PMK. Kalau PMK itu tadi Pak Edi mengatakan, Dr. Edi mengatakan PMK itu bukan penyakit zoonosis, tidak menular ke manusia, maka antraks sangat menular ke manusia. Kemarin di Jogja, di daerah Gunung Kidul, di Kecamatan Ponjong, kira-kira 2 tahun sebelum pandemi itu ada 12 orang yang kena antraks, bareng-bareng itu seangkatan. Saya coba lacak beritanya, ternyata itu bermula dari kebiasaan buruk pada masyarakat setempat. Jika ada warga yang punya ternak kemudian mati mendadak, maka dagingnya dibagi-bagikan ke tetangga, padahal daging bangkai. Dan ternyata matinya kena penyakit antraks. Maka 12 orang ini kemudian kena antraks. Dan qadarullah 1 orang akhirnya meninggal. Mohon maaf kalau standar di dunia kami, dunia peternakan, ini standar penanganan untuk hewan yang mati karena penyakit antraks, itu bangkainya harus dikremasi, kemudian jadi dibakar, kemudian dikubur dalam minimal 10 meter, kemudian di atasnya ditimbun dengan kapur atau gamping gitu, dan dalam radius 10 meter orang tidak boleh lewat selama 10 tahun. Nah, kalau malah kemudian dibagikan ke tetangga, ya seperti itulah. Jadi mohon nanti dicek apakah hewan yang kita akan kurbankan itu ada mengalami gejala itu atau tidak, termasuk ya terkait dengan PMK. Apakah hewannya mengalami tanda-tanda kena PMK dan seterusnya. Penyakit mulut dan kuku pada hewan kian mewabah di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, membuat peternak sapi menjual ternak dengan harga sangat murah. Seperti yang dilakukan warga desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian. Seekor sapi dinaikkan ke atas mobil pick-up untuk dijual. Sapi dengan kondisi sakit akibat terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Harga normal sapi yang seharusnya mencapai 30 juta rupiah, kini dijual seharga 15 sampai 19 juta rupiah. Ini informasi awal bulan Juni kemarin. Nah, di pertengahan Juni itu harganya turun lagi menjadi sekitar 9 sampai 10 juta saja per ekor sapi sekarat. Nah, pekan lalu kita dapat info turun lagi menjadi sekitar 6 sampai 7 juta maksimal per ekor. Dan memang ini kondisi sangat pahit ya. Banyak peternak kemudian menyerah karena memang kondisi sangat parah. Bahkan di daerah Boyolali itu beberapa peternak sapi perah sampai menggiring hewannya ke tepi jalan, kemudian hewannya diikat di tepi jalan. Tujuannya bukan untuk dipamerkan, tetapi kalau nanti akhirnya sapi itu ambruk, kemudian tidak terselamatkan, maka tidak perlu lagi gotong atau gendong dari kandang keluar. Sampai segitunya. Dan kondisi sangat parah memang. Dan maaf bagi yang belum paham, tadi Pak Dr. Edi sudah menyampaikan dengan detail. Jadi PMK itu memang sangat menular. Angka penularannya bisa 100%. Jika satu kandang itu kena, maka semua bisa kena. Ya. Dalam arti begini, 1 ekor kena, kita tekankan kepada para pengurus takmir masjid dan panitia kurban di berbagai tempat,
untuk tahun ini, khusus tahun ini, tolong jangan membeli sapi dengan cara membandingkan harga setiap kandang dengan berkunjung dari kandang ke kandang, karena risikonya kita bisa menularkan virus itu ke hewan yang lain, karena penularannya bisa dengan kontak langsung ya, karena sapi kan nggak bisa WA-an ya, nggak bisa SMS kalau komunikasi, maka mereka kalau ngobrol berdekatan, maka kemudian kontak langsung bisa kena, atau kontak tidak langsung dalam arti bisa lewat tempat makan, tempat minum, atau alat transportasi yang dipakai bersama. Atau virusnya menempel pada tubuh orang yang berkunjung dari kandang ke kandang. Misalnya pengunjung kandang, calon pembeli hewan kurban, atau peternak yang membesuk sapi tetangganya yang kena. Kemudian bisa pula petugas mungkin lupa harus pakai APD dan harus dilepas, dimusnahkan ketika akan berkunjung ke kandang yang lain, mungkin lupa, maka bisa menularkan. Dan sapi-sapi yang kena PMK, sapi keturunan Eropa ya, seperti peranaan limusin simental itu lebih mudah kena dibandingkan sapi-sapi lokal. Dan sapi lokal lebih mudah kena daripada kambing atau domba. Nah, kemudian ciri-cirinya itu selain memang nafsu makan turun, ya jelas karena tadi Pak Edi sudah menayangkan banyak foto yang sangat penting ya, ada lesion atau luka di rongga mulut, di bibir, di hidung, di lidah, bahkan beberapa sampai mengelupas. Nah, tentu karena perih maka nafsu makannya hilang. Begitu dia tidak makan, maka mesti ambruk ya. Nah, bahkan kemudian kalau sampai demam bisa sampai 41 derajat Celcius, tinggi sekali itu. Cara ngecek mungkin kita nggak perlu pakai termometer ya, tetapi bisa aja kita pegang telinganya. Atau gini, Bapak Ibu, Mas Mbak, sekarang kita pegang telinga kita masing-masing. Dinginkah? Hangatkah? Panaskah? Kalau dingin telinga kita berarti kita sehat. Tetapi kalau hangat berarti ada indikasi di pembuluh darah kita ada virus. Apalagi kalau panas sekali telinga kita berarti virusnya agak banyak di pembuluh darah. Nah, maka hati-hati ya. Kemudian, nah ini seperti ini misalnya. Maaf, jangan dilihat ya. Jangan dilihat. Udah mulai lepas papilanya. Ini tentu sakit sekali. Dan kemarin Alhamdulillah dapat bocoran info, kalau sapi itu lidahnya sampai mengelupas papilanya begini, bisa kita coba antisipasi, kita tangani dengan diberikan mentega atau margarin. Dioleskan agak banyak, maka nanti dia akan menyamarkan dan tidak perih lagi. Gitu. Tidak perih lagi. Nah, kalau dia makan tidak perih, dia akan makan lagi, karena sudah beberapa hari tidak makan. Nah, kemudian ketika makan cepat sembuh. Dan pakannya sebaiknya pakan hijauan, jangan konsentrat. Kalau konsentrat itu keasaman semakin tinggi di rumen, maka malah memperlambat penyembuhan. Tetapi memang kondisi sangat parah, bahkan ada beberapa peternak itu yang sudah stres luar biasa. Bahkan ada pula yang misalnya punya 3 sapi, 2 sapi dewasa, kemudian ditawarkan ke orang, akhirnya laku. Satu sapi kan harganya 22-24 juta. Nah, kalau kemudian 2 sapi kan berarti paling enggak pegang uang 45 juta. Nah, ternyata ada orang yang membayar dengan cash, ya, karena percaya, ya, karena ibu-ibu udah percaya. Kemudian setelah dibayar cash, tentu dititipkan. Nah, karena jadi dititipkan ke peternaknya. Nah, kemudian karena sudah terima uang dan anaknya ngoyak-ngoyak gitu ya, minta dibelikan motor, akhirnya anaknya diberikan motor baru cash. Oleh anaknya dibawa kemana-mana, dipamerkan ke orang-orang, tapi kemudian si ibu itu kaget ketika di pagi hari mau memberi makan ternaknya, ternyata sapinya itu ambruk. Dan ketika dicek, kukunya hampir lepas. Di mulut itu sudah banyak luka. Saliva nerocos luar biasa, oversalivation, sangat banyak saliva keluar. Dan ketika dicek, ya Allah, kena ini. Nah, maka tidak heran kalau kemudian si ibu tadi tiba-tiba matanya berkunang-kunang, ya. Kemudian ya bagaimana tidak menangis, karena ibu ini tiba-tiba punya hutang 45 juta dan jatuh temponya sepekan yang akan datang. Nah, maka ini pahit betul ya. Maka masyarakat kemudian bertanya kepada Majelis Ulama, bagaimana apakah hewan yang kena PMK itu boleh untuk kurban apa tidak? Maka kemudian MUI Sekju Komisi Fatwa mengundang para ahli peternakan dan kedokteran hewan untuk dengar pendapat sebenarnya PMK itu apa.
kemudian gejalanya bagaimana, gejala yang ringan, sedang, berat seperti apa, apakah bisa sembuh apa tidak, kemudian menular kemana saja, dan seterusnya. Nah, setelah dirasa info cukup, maka kemudian Komisi Fatwa bersidang, kemudian menetapkan Fatwa nomor 32 tahun 2022. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama fatwanya, monggo bareng-bareng ini. Enggak kelihatan. Baik, ini enggak kelihatan, mohon izin saya ketik ulang. Bapak Ibu, ada 4 poin penting fatwa MUI terkait dengan PMK. Pertama, jika hewan ternak itu ketularan, tapi gejalanya masih ringan, kaki kena iya, tapi masih bisa berdiri, masih bisa berjalan dengan normal. Mulut ya kena, lidah mungkin sudah nampak ada luka, tapi masih mau makan dan masih lahap. Maka di kondisi gejala ringan seperti ini, hewan kurban masih boleh alias sah untuk dikurbankan. Ini poin pertama. Poin kedua, jika kondisi sakitnya parah, gejalanya parah, mungkin sudah sampai ambruk, kukunya sudah hampir lepas, bahkan mungkin sudah lepas. Kemudian di rongga mulut sudah banyak luka, bahkan papila lidah sampai mengelupas. Nah, di kondisi yang berat seperti ini, hewan kurban tidak boleh alias tidak sah untuk dikurbankan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jika sakitnya parah, kemudian diobati dan sembuh, karena masa inkubasi penyakit ini kan 2-14 hari. Maka ketika diobati kemudian sembuh, maka untuk kurban itu boleh alias sah. Yang ketiga, jika sakitnya parah, kemudian diobati kok belum sembuh, bahkan sampai hari nahar, hari tasyrik yang ketiga belum sembuh, maka tidak boleh alias tidak sah untuk dikurbankan. Nah, maka harus ditukar dengan yang masih sehat. Maka Bapak Ibu, mari kita ingatkan kepada para pengurus takmir masjid atau panitia kurban, monggo menyempatkan untuk berkumpul, mengundang para sahibul kurban untuk doa bersama. Sahibul kurban, pengurus takmir, panitia kurban, kita doa bersama. Kita mohon pada Allah agar kita bisa ibadah dengan maksimal. Mohon maaf, yang bisa membuat kita hidup ataupun mati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat hewan itu sakit kemudian sembuh itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai universe alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Maka membuat hewan kurban kita ini selamat, sehat sampai hari H saat disembelih itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka kita berdoa, kita mohon 4 hal. 1, semoga hewan kurban kita selamat masih hidup sampai hari H penyembelihan. Yang kedua, kita berdoa semoga kalaupun qadarullah kena ketularan dan sakit, semoga diobati dan sembuh. Di hari H sudah sembuh dan siap untuk dikurbankan. Yang ketiga, semoga tidak ada insiden. Tidak ada yang kena sipahan sapi, tidak ada yang kena irisan peso dan seterusnya. Dan yang keempat, semoga ibadah kurban kita tahun ini tidak hanya sah, tapi juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian karena waktu yang diberikan hanya 15 menit, ya. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nanong atas materinya. Berapa hal tadi yang perlu diperhatikan ya Sobat Desa, bahwa untuk penyembelihan hewan kurban sendiri ada ketentuan, yaitu bisa memperhatikan jenis ternak, kemudian umur, kesehatan, dan juga waktu. Dan juga untuk sebaiknya untuk penyembelihan hewan kurban itu dilakukan pada hewan yang sehat, tidak buta, tidak sakit secara jelas, kemudian tidak pincang dan juga tidak kurus. Yang mana ini juga diperjelas dengan fatwa MUI tadi ya. Yang ringan ini masih bisa untuk disembelih dan masih sah, dan yang berat sebaiknya diobati atau misalnya tidak diganti dengan kurban yang masih sehat.